Yang saya bingung susah banget bagi para pemain Madrid untuk bisa melakukan finishing. Seharusnya mereka tidak perlu menunggu sampai menit ke-81 untuk mencetak gol dari penalti sehingga memenangkan pertandingan ini. Gak perlu. Seharusnya mereka sudah bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi ya memang karena juga penjaga gawang dari Marseille ini, Rulli ini bagus ya formnya. Dia melakukan sampai 13 penyelamatan. Yang krusial 13 loh. Tapi selain itu juga para pemain Madrid banyak juga peluangnya yang melenceng. Jadi lebih memilih cara-cara yang sulit untuk bisa mencetak gol. Seperti cara dengan bicycle kick ya, atau tendangan salto. Cara juga untuk melepaskan tendangan dari jarak jauh. Atau juga pada saat mereka berada pada angle yang tidak ideal. Jadi memang tampak para pemain Madrid ini tidak sabar untuk bisa mencetak gol. Tapi secara permainan mereka memang mendominasi. Di babak pertama apalagi kan, mereka mendominasi total. Maka itu kan kita lihat bahwa Rodrigo itu memang jelas dilanggar lah. Kemudian Mbappe mendapatkan penalti. Mbappe telah membela Madrid atau telah bermain bagi Madrid sebanyak 64 pertandingan. Dan ternyata dia sekarang telah berhasil mencetak 50 gol dari 64 pertandingan tersebut. Karena gol yang dia cetak dari penalti yang pertama itu adalah gol ke 49. Tapi sebelum dia mencetak gol dari penalti, nah ini yang saya kaget, Güler itu melakukan kesalahan. Tidak biasanya loh. Dan baru di match ini musim ini saya melihat Güler tidak bermain seperti biasanya. Sebelumnya dia bermain kreatif, dia bisa pressing, dia pintar membagi bola. Tapi pada saat dia tidak fokus, tuh bola diambil oleh Greenwood. Greenwood memberikan umpan kepada Villa dan Villa bisa melakukan finishing. Tapi saya agak khawatir. Karena dengan cara Madrid main, kelihatan tinggal menunggu waktu saja mereka mencetak gol. Tapi bagaimana caranya bisa mencetak gol ketika kiper lawan ini lagi on fire? Ya akhirnya ketika ada skill individu dari Rodrigo, dia dilanggar. Rodrigo kali ini kan dipilih untuk bermain dari awal dan saya pikir bagus. Mas Tantuono saja saya pikir seharusnya bisa mencetak hat-trick. Jadi banyak chances yang tidak bisa dimaksimalkan oleh para pemain Madrid. Tapi Mbappe bagusnya bisa melakukan finishing. Dan babak kedua, saya bingung juga dengan Carvajal ya, Dani Carvajal ini ya. Padahal dia kan kapten tim, kenapa dia sampai terpancing emosinya? Sehingga dia melanggar Rulli itu, dia menyundul lah. Atau dia menanduk lah si Rulli itu kan. Itu jelas pelanggaran. Dan wajar dia mendapatkan kartu merah. Itulah yang merugikan Madrid. Karena setelah Madrid mendapatkan kartu merah bermain dengan pemain yang lebih sedikit, mereka agak berhati-hati untuk menyerang meskipun mereka tetap berani lah memberikan umpan-umpan langsung ke kotak penalti pertahanan Marseille. Tapi mereka lebih sulit. Jadi setelah itu saya melihat goyang Madrid mainnya. Nah inilah yang disayangkan. Jangan sampai para pemain mereka banyak mendapatkan kartu merah yang bisa merugikan mereka sendiri. Karena permainannya tampak terganggu.